warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumul kiamah nanti. Baik, pada kali ini Ibu akan menyampaikan materi terkait tata tertib di masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 2 Nganjuk. Sebelum saya lanjutkan terkait tata tertib, terlebih dahulu Ibu akan perkenalkan diri, yaitu nama saya DRA Sumarsih MPD. Saya diberi tugas tambahan sebagai wakakesiswaan. Baik, pada kali ini yaitu materi yang akan saya berikan yaitu tentang tata tertib. Sebelum kita melangkah lebih jauh apa itu tata tertib, terlebih dahulu akan saya sapa dulu gimana kabarnya anak-anakku semua. Kalian sudah ketemu 2 kali ini dengan Bu Marsih. Pada saat yang pertama yaitu pra MPLS sudah saya jelaskan terkait dengan tata tertib, namun tata tertib pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah. Namun kali ini melanjutkan dari apa yang sudah saya sampaikan pada saat pra MPLS, yaitu tata tertib setelah kalian nanti proses belajar mengajar di SMK Negeri 2 Nganjuk ini. Aturan apa saja yang harus kalian patuhi, larangan-larangan apa yang harus kalian patuhi, kemudian kewajiban-kewajiban apa yang kalian harus penuhi, dan hak-hak apa yang harus kalian dapatkan. Nah, baik anak-anakku semua, gimana kabarnya? Kalian masih tetap di rumah belajar dengan baik, ikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ini yang dimulai hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020. Baik, pada hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan tata tertib atau tata tertib yang ada di SMK Negeri 2 Nganjuk. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih seperti pada saat pra MPLS, apa sih visi misi ya, apa sih dari SMK ini. Nah, SMK itu kalau kamu lihat ada kalimat SMK bisa, SMK hebat, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Itulah visi misinya. Nah, di sini untuk mewujudkan lulusan SMK Negeri 2 Nganjuk yang handal, tentunya banyak hal yang nanti menjadikan anak ini menjadi orang-orang yang kita inginkan. Nah, di sini perlu saya kenalkan apa sih tata tertib, apa sih aturan yang ada. Aturan itu bisa diawali dari keluarga, ya, di rumah. Siapa yang buat aturan? Itu adalah orang tua. Aturan itu tertulis enggak? Kalau di keluarga tidak ada aturan tertulis. Aturannya tidak tertulis tapi harus dipatuhi. Begitu melangkah keluar, nah itu ada masyarakat, berarti kita ikuti aturan yang ada di masyarakat. Apa aturan di masyarakat? Contoh, begitu keluar di jalan, kalian naik motor, sudah diikat oleh aturan. Kalian tidak boleh naik motor kalau tidak punya SIM, surat izin
mengendarai motor. Nah, itu jadi itu aturan. Nah, kalau misalnya tidak punya SIM, nanti ketemu Bapak polisi, kalian pasti ditangkap, kena sweeping. Nah, itu aturan. Dan jalan harus di sebelah kiri. Itu banyak, masih contoh-contoh kecil itu. Nah, kemudian aturan yang berikutnya yaitu aturan yang ada di sekolah. Nah, waktu kalian di SMP tentu aturan yang ada di SMP. Sekarang sudah menjadi siswa SMK Negeri 2 Nganjuk sejak diumumkan kalian diterima, itu sudah menjadi siswa-siswi SMK Negeri 2 Nganjuk. Berarti kalian harus ikuti aturan-aturan main tata tertib yang ada di SMK Negeri 2 Nganjuk ini. Aturan yang berikutnya yaitu mengatur di suatu negara. Nah, kalian hidup di suatu negara, keluarga dulu, masyarakat, sekolah, kemudian di negara. Namun keempatnya tidak akan ketiganya di sini yang akan saya tekankan yaitu yang tata tertib yang ada di sekolah kita, yaitu SMK Negeri 2 Nganjuk. Kenapa sih orang ditertibkan? Kenapa harus tertib? Itu kira-kira tentunya pasti ada manfaatnya. Apa itu? Ditertibkannya, ada ketertiban, untuk manfaatnya untuk apa kalian? Untuk diri kalian, diri pribadi kalian. Itu yang pertama, melatih kedisiplinan. Bagi siswa ini, melatih kedisiplinan. Jadi kalian supaya disiplin itu pertamanya ya harus tertib dulu. Tidak akan ada disiplin kalau tidak tertib. Kemudian yang kedua, melatih tanggung jawab. Kalau saya masuk jam 7, saya pagi harus bangun jam sekian, rumah saya Prambon misalnya harus berangkat jam 6, berarti saya bangun harus sudah jam 4:30, sholat subuh, begitu seterusnya, sehingga tidak akan terlambat sampai di sekolah. Itu adalah rasa tanggung jawab karena dengan adanya aturan yang harus kalian ikuti. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu mengefektifkan kegiatan. Nah, kalau ada harus ini step by step, jamnya tepat, itu berarti akan efektif kegiatan itu. Dilanjutkan yang keempat, melatih kejujuran. Jadi kalian harus jujur. Kemudian ke sekolah tidak bawa buku, itu ada poin yang nanti kita akan jelaskan detail pada saat setelah kalian masuk. Kemudian di upacara kita kukuhkan terkait tata tertib yang kita jabarkan lebih panjang lagi. Namun pada kali ini tidak mungkin karena waktunya sempit, nanti akan saya kupas sedikit-sedikit mungkin yang poin-poinnya saja. Kita lanjutkan yang kelima, menjaga kenyamanan lingkungan. Karena kalian tertib berarti akan nyaman lingkungan, kalian tidak berkeliaran, tertib. Kalau jam pelajaran harus ada di dalam kelas, tidak boleh keluar masuk tanpa izin. Nah, itu adalah menjaga kenyamanan lingkungan. Dilanjutkan berikutnya, melatih kemandirian. Dengan disiplin kalian akan membuat kalian lebih mandiri, gak seenaknya saja membuat kalian saya harus begini. Itu akan melatih kemandirian kalian. Dilanjutkan berikutnya akan melatih keterampilan sosial. Jadi kalian bisa bersosialisasi dengan lingkungan. Selain keterampilan sosial yang kalian nanti bisa berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, orang yang ini, itu adalah keterampilan sosial. Nah, tata tertib itu sebetulnya kita patuhi, pasti ada payung hukumnya, ada dasar hukumnya, ada undang-undang yang mengatur tentang tata tertib. Undang-undang yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang isinya itu terkait tentang sistem pendidikan nasional. Di situ dimuat terkait apa saja yang harus dipatuhi oleh siswa selama kalian menjadi siswa, baik waktu di SD, SMP, SMA maupun di bangku perkuliahan. Kemudian untuk dasar hukum yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional. Yaitu pada pasal 52 poin G. Payung hukum yang ketiga yaitu Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah. Jadi seragam sekolah itu juga diatur di undang-undang. Kalau Senin harus pakai abu-abu putih. Kemudian selanjutnya begitu seterusnya. Nah, itu di sini dikemas oleh sekolah, diatur oleh sekolah pakaian apa saja yang digunakan
di SMK Negeri 2 Nganjuk ini. Jadi Senin harus pakai apa, Selasa pakai apa, Rabu pakai apa, nanti akan disampaikan setelah kalian semuanya. Tentunya kemarin pada saat pra MPLS kalian sudah disinggung tentang seragam, ada jas alma mater, ada baju prodi. Nah, di situ ikuti apa yang kalian sudah terima pada saat pra MPLS di minggu yang lalu. Adapun payung hukum yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Nah, itu adalah payung hukum. Kita buat ketertiban untuk menertibkan kalian semua sehingga kalian nanti kita arahkan untuk menjadi orang-orang yang akan menjadi dambaan atau menjadi istilahnya orang tua, kebanggaan orang tua, menjadi manusia-manusia yang punya karakter, punya jati diri, punya kemampuan. Itu harapan kita semua Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 2 Nganjuk ini. Harapan besar untuk kalian semua bisa menjadi manusia-manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, ada satu hal lagi yang akan saya jelaskan. Sebetulnya banyak sekali aturan, namun di sini ada hal-hal pada saat kalian masuk sekolah apa saja yang kalian taati secara ini. Kami cuma menjelaskan tidak secara detail, namun hanya poin-poin saja, yaitu bel masuk itu dibunyikan jam 7 tepat. Namun kalian harus hadir di sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Jadi jam 7 kurang seperempat kalian harus sudah nyampe. Tentunya kalian harus bisa memperkirakan kalau rumah kalian jauh, berarti saya harus berangkat dari rumah jam berapa. Itu sudah menunjukkan kalian adalah sudah mematuhi kedisiplinan, membuat kalian bisa bertanggung jawab. Kalian menjadi mandiri. Bagian itu adalah manfaat daripada kedisiplinan yang sudah kita terapkan. Kita lanjutkan yang kedua, peserta didik dinyatakan terlambat jika datang ke sekolah setelah bel masuk dibunyikan. Nah, itu berarti kalian dinyatakan terlambat. Nah, kalau terlambat di SMK Negeri 2 Nganjuk ini ada poin, berarti kalian nanti kena poin. Berapa poinnya nanti akan kita sampaikan detailnya pada saat kalian sudah proses belajar mengajar ini sudah masuk, sudah mungkin masa pandemi COVID ini sudah selesai. Nanti kita akan bahas semuanya, kita sampaikan di lapangan basket pada saat kalian upacara bendera hari Senin. Kapan? Tapi kita tunggu saja, kita berdoa saja semoga segera pandemi ini hilang dari bumi Nganjuk, Indonesia, dan dari seluruh dunia. Itu harapan kita, doa kita. Baik, hal masuk yang ketiga itu peserta didik yang datang terlambat wajib lapor ke tim ketertiban, piket. Tim ketertiban di sini ada Bapak Ibu sebagai koordinator tim ketertiban dibantu dengan anak OSIS dan anak ekstra pasgerda. Nanti kalian bisa lihat pada saat kalian proses belajar mengajar sudah berjalan normal. Kita lanjutkan hal berikutnya yaitu yang keempat, peserta didik yang tidak masuk sekolah itu harus ada surat izin dari orang tua. Kalau misalnya sakit berarti harus ada surat dokter yang harus diantar ke sekolah. Kalau tidak masuk berarti nomor HP orang tua, ini orang tua yang nanti telepon atau WA atau SMS ke Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing. Makanya pada saat kalian daftar ulang itu kita minta nomor HP orang tua, itu gunanya untuk itu karena kalian sekolah di sini menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru di SMK 2 juga menjadi tanggung jawab orang tua. Kita keduanya bertanggung jawab untuk kalian.
Yang kelima, peserta didik tidak boleh meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat izin dari guru kelas, guru piket, maupun dari wakil kepala sekolah maupun dari BK. Ya, dari BK. Nah, kemudian masih ada satu, yaitu kegiatan pembelajaran diawali dan diakhiri dengan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itu karena memang itu menjadi sesuatu yang kita akan lakukan selama kalian proses pembelajaran di SMK Negeri 2 Nganjuk ini. Itu mungkin terkait dengan hal-hal yang kalian harus pahami secara mungkin poin-poinnya saja, secara pokok-pokoknya saja. Namun ada beberapa larangan, ini perlu saya sampaikan juga, yaitu larangan peserta didik, yaitu peserta didik meninggalkan kelas sekolah tanpa izin, itu ya dilarang, tidak boleh, berarti nanti akan kena poin. Kemudian peserta didik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan masyarakat, apalagi ini betul-betul yang tidak boleh dilakukan oleh siswa. Kemudian yang ketiga, membawa barang di luar kebutuhan belajar, membawa segala risiko kehilangan, kerusakan menjadi tanggung jawab. Misalnya bawa HP kemudian ditaruh sembarangan hilang, itu sebetulnya menjadi tanggung jawab siswa itu sendiri, walaupun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu guru akan membantu untuk kembalinya, artinya mencarikan mensolusi dari kemana HP kalian itu ditaruh. Makanya punya pribadi itu menjadi tanggung jawab diri sendiri. HP, laptop itu makanya ditaruh ke tempat-tempat yang aman. Untuk itu kalau misalnya merasa dirasa tidak aman, ya sudah, nggak usah bawa HP. HP itu memang penting, tapi juga ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Kita lanjutkan, yaitu peserta didik yang tidak memiliki SIM itu seyogyanya tidak naik motor. Nah, walaupun misalnya memaksakan diri naik motor, tapi tolong pada saat kalian sudah PPM berlangsung normal, semua kendaraan diparkir di halaman sekolah, tidak boleh di luar sekolah, itu perlu dipahami. Jadi motor dibawa masuk ke halaman sekolah, nanti biar sekolah yang mengatur di mana kalian menempatkan motor kalian. Kalau terpaksa kalian membawa motor dan tidak ada yang mengantar, itu dengan terpaksa itu, karena tidak punya SIM. Kemudian kita lanjutkan, peserta didik dilarang menggunakan atau merokok. Jadi tidak boleh merokok di sekolah. Di luar sekolah pun kalau ketahuan Bapak Ibu guru, nanti akan dicatat dan kemudian akan masuk poin. Itu berarti kenakalan itu. Kita lanjutkan, yaitu narkoba, apalagi ini narkoba. Kalian tidak boleh, dilarang ini. Kemudian dilanjutkan minuman keras, dilarang juga kalian mabuk-mabukan minuman keras, itu akan merusak generasi penerus, kalian akan merusak diri kalian sendiri. Selanjutnya, tidak boleh membawa senjata tajam serta barang lain yang berhubungan dengan kegiatan sekolah. Kemudian dilanjutkan, peserta didik melakukan intimidasi atau istilah membuli teman-temannya. Nah, itu dilarang sekali. Ketahuan nanti akan kena ada hukumannya. Karena di sekolah itu bukan untuk itu. Sekolah itu untuk mencari ilmu, mencari istilahnya ilmu yang nantinya akan berguna bagi diri kalian. Belajar bersosialisasi dengan teman, berbuat baik dengan teman, melakukan hal-hal kebaikan dengan teman, dengan sesama, dengan lingkungan di sekolah dan lain sebagainya. Kemudian merusak sarana prasarana di sekolah. Di sekolah ini banyak alat-alat komputer, kalian nanti misalnya dengan merusak pada saat praktek, nah itu tidak diperkenankan untuk kalian bisa semena-mena
terhadap alat-alat yang sudah disiapkan untuk kalian. Baik anak-anak semua, itu tadi larangan-larangan yang harus kalian jauhi, dijauhkan dari larangan-larangan itu tidak boleh dilakukan. Namun ada kewajiban-kewajiban yang harus kalian penuhi. Di sini ada hak peserta didik apa? Karena sudah tadi dilarang, ini haknya apa sih peserta didik itu? Haknya peserta didik itu kehadiran peserta didik, peserta atau presensi, daftar hadir. Punya hak untuk daftar hadir di sekolah. Kemudian yang kedua, peserta didik menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Misalnya kalian pelajaran komputer, kalian punya hak untuk menggunakan komputer itu sampai jam selesai, sampai jam pembelajaran itu selesai. Kemudian yang ketiga, peserta didik peserta didik mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa yang lain. Jadi sama, di sekolah itu tidak ada anak orang kaya, ini anak orang miskin disendirikan, anak yang kaya-kaya, jadi tidak ada seperti itu, sama statusnya. Nah, kemudian kita lanjutkan berikutnya, hak apa saja, yaitu peserta didik mengikuti kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah itu banyak sekali, mungkin mulai dari kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan peringatan hari nasional, peringatan ulang tahun baik sekolah, ulang tahun RI, HUT RI, dan lain sebagainya. Kegiatan apapun kalian punya hak untuk ikut sebagai peserta asuransi di sekolah kita, di SMK Negeri 2 Nganjuk. Kemudian masih banyak lagi, kalian punya hak untuk ikut ekstra memilih ekstra. Tentunya kalian sudah tahu pada saat pra MPLS sudah dijelaskan oleh panitia OSIS, kalian pengenalan ekstranya ini. Nah, itu sudah dijelaskan oleh OSIS, oleh panitia OSIS. Kemudian kita lanjutkan, peserta didik mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan yang dianutnya. Kalau Islam berarti ya juga mendapatkan mata pelajaran Islam. Kalau Kristen juga ada guru agama Kristen. Hindu juga kita siapkan karena sekolah kita negeri. Jadi semua agama yang ada di Indonesia ini semuanya kita naungi, jadi kita siapkan untuk pembelajarannya di SMK Negeri 2 Nganjuk ini. Nah, setelah ketertiban ada bentuk-bentuk pelanggaran sikap perilaku. Pelanggaran apa saja? Yaitu sikap perilaku. Bentuk-bentuk pelanggaran sikap perilaku yang tidak baik itu tentunya akan ada hukumannya, ada poin yang harus ditempuh. Apa perilaku tidak baik itu? Misalnya dia pada saat mungkin ada masalah dengan temannya, berkata-kata kotor, berkata-kata yang tidak seharusnya dia ucapkan, itu adalah menjadi penilaian sikap. Karena nilai sikap itu juga akan tercantum di nilai rapot. Ada nilai keterampilan, ada nilai sikap. Misalnya nilainya bagus tapi sikapnya tidak bagus, bicara dengan guru semaunya, kalau ngomong sembarangan, itu tentunya sikap itu ini bisa tidak naik karena dengan sikap. Walaupun nilai keterampilannya 9, nilai sikapnya 3. Itu sikap itu memang betul-betul karena harus kita ikuti sikap-sikap yang baik. Kemudian yang rajin setiap hari masuk. Tidak masuk kalau misalnya sakit, betul-betul sakit itu tidak masalah, karena memang harus ada surat izinnya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya fase tahapan penanganan pelanggaran. Ada penanganan pelanggaran, karena melanggar berarti nanti apa saja yang harus kalian lakukan karena kalian melanggar aturan. Jadi kalian melanggar ini, nanti kena poin ini, kita datangkan orang tua dan lain sebagainya. Itu detailnya akan saya sampaikan pada saat setelah kalian masuk normal nanti, biar tahu apa saja yang kalian harus ikuti aturan-aturan
Kemudian yang berikutnya yaitu penghargaan. Kalau kalian dapat prestasi, kemudian ada lomba ikut prestasi, tidak hanya dari uh, prestasi akademik, prestasi non akademik, nah itu kalian akan mendapatkan penghargaan atau reward dari sekolah. Nah, nilainya bagus, nilainya dia dapat nilai tertinggi, nah itu nanti akan dapat reward dari sekolah, bebas SPP apa, nanti kita program sudah ada di sekolah, tinggal nanti kamu ikuti, kamu laksanakan, nanti semua akan disampaikan setelah semuanya berjalan, KBM berjalan lancar. Nah itu terkait kedisiplinan yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya hanya bicara akhirnya kalian nanti wah saya terlalu ini kurang paham. Nah nanti kita akan saya pahamkan kalau kalian sudah masuk sekolah nanti. Baik, mungkin demikian yang bisa Ibu sampaikan pada materi tata tertib di SMK Negeri 2 Nganjuk ini.